sebagai manusia. Hari ini kita merayakan pesta salib suci, sebuah momen penting yang mengingatkan kita semua bahwa salib itu bukan sekedar simbol atau tanda penderitaan, tetapi bagi kita salib itu adalah tanda kemenangan kasih Allah, tanda pembebasan bagi dunia, bagi kita. Bacaan pertama yang barusan kita dengar tadi mengingatkan tentang bangsa Israel yang ngomel-ngomel. Mungkin kita juga biasa ngomel-ngomel. Bangsa Israel yang tersunut-sunut, tetapi di dalam omelan dan sunut-sunut itu pada akhirnya diselamatkan dengan cara yang sangat tidak biasa. Cara yang diselamatkan oleh Tuhan dengan tidak biasa, dengan memandang ular tembaga yang meninggikan. Jadi itu sebuah peristiwa yang tidak biasa. Bukan saja karena ular itu ajaib atau memiliki makna gaib, tapi karena iman mereka kepada Yahweh, iman mereka kepada Allah, Allah yang menang saja, Allah yang tinggi, tetapi begitu dekat, yang imane, Allah yang begitu dekat dengan umatnya. Dan tindakan memandang itu atau kata memandang itu adalah lambang iman dari Israel. Kata memandang itu adalah lambang kepercayaan, lambang pengakuan dan pengharapan bangsa Israel. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Yesus di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Ia akan ditinggikan seperti ular tembaga itu, tetapi bukan sekedar ditinggikan secara fisik di sana, tidak. Tetapi Yesus ditinggikan karena kasih-Nya yang utuh, kasih-Nya yang total, kasih-Nya yang otomatis. Salib yang dulu jadi lambang utuh di hadapan Yesus, jadikan sebagai ikon. Sebagai ikon apa? Sebagai ikon cinta terbesar dari Tuhan untuk kita manusia. Untuk perjalanan manusia kita di dalam iman yang bergerak. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan ayat ini mungkin terdengar sangat familiar, tapi jangan sampai kehilangan maknanya. Maknanya itu adalah kasih Allah itu nyata, kasih Allah itu sangat personal, dan kasih Allah itu sangat menyentuh setiap bagian hidup kita. Bahkan juga mungkin hal-hal yang tidak kita hiraukan di dalam perjalanan hidup. Dan Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menunjukkan bahwa kerendahan hati Yesus bukan satu kelemahan. Kerendahan Yesus yang dengan korban salib bukan satu kelemahan, tapi sebuah kekuatan yang paling utuh, sebuah kekuatan yang paling sejati. Dengan demikian kita mengalami keadilan, mengalami peace, mengalami justice, mengalami damai dan keadilan. Di tengah budaya kita sama ini yang memuja-muja pencitraan, yang memuja-muja popularitas, yang memuja-muja kekuasaan, Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan yang sejati datang dari kerendahan untuk berkorban. Salib, contoh, teladan, model kasih yang sejati. Hari ini kita semua diajak untuk tidak sekedar memandang salib sebagai aksesori rohani, tapi menjadikan
sebagai pusat hidup kita. Salib Yesus harus kita lihat dalam cara kita menjalankan hidup, dalam kesabaran kita menghadapi ujian, di dalam kejujuran kita di tengah tekanan-tekanan, dalam cinta yang tetap menyata meski sakit. Kita semua mempunyai salib. Lihat tangan, lihat jari, lihat telinga, pasti ada salib. Kita semua punya salib masing-masing. Mungkin ada yang mengalami tekanan ekonomi yang bikin sesak napas. Misalnya siswa seminari yang mungkin ada yang tidak lulus, lalu mulai minum-minum di kamar atau di belakang. Tiba-tiba mau dipanggil, besok pulang karena tidak lulus. Bisa jadi begitu. Atau mungkin penyakit yang melemahkan daya juang kita. Atau juga mungkin hubungan keluarga yang orang modern bilang bila-bila saja, diam-diam. Atau mungkin keyakinan yang terasa begitu jauh di mata kita. Itulah salib-salib yang mesti kita pakai, kita hadapi, kita jalani supaya kita bisa menghadirkan sukacita pengharapan di dalam perjalanan kita yang masih sinodal. Tapi jangan berhenti pada rasa sakitnya. Pesta salib suci ini mengingatkan kita bahwa di balik penderitaan ada kuasa kasih Allah yang bekerja. Kuasa kasih Allah yang mengerakkan kita sekalian. Kuasa kasih Allah yang senantiasa membuka pintu-pintu hati kita supaya hati kita tidak menjadi gagal lagi, tapi dia terbuka untuk siap. Dan minggu ini Ibu Bapak sudah lihat. Mari kita belajar untuk memandang salib bukan dengan keluhan, tetapi dengan iman. Memandang bukan berarti pasrah, tetapi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam segala hal. Jangan hanya bicara tentang salib, jalanilah salib itu dengan cinta. Dengan itu hidup kita akan menjadi kitab yang terbuka yang menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Kita menjadi cahaya, menjadi lux, bukan menjadi sabun lux, menjadi cahaya. Dan lewat salib kita pikul kesetiaan, kita pikul hidup kita, bawa menjadi satu sukacita bagi sesama. Marilah kita memohon semoga Tuhan menambah kelemahan kekurangan iman kita dan menjadi satu sebagai kekuatan perjalanan hidup kita bersama.